Inovasi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK PGRI 1 Taman, Bapak Haji Yanto Raharjo SSI MA, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah memenuhi undangan untuk hadir pada agenda siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat dimudahkan hati, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan suatu acara, yaitu Imbasing Budaya Positif. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai acara Imbasing pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita ikuti sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada beliau Bapak Haji Yanto Raharjo SSI MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati khusus untuk Bu Ainun yang akan memberikan paparan berkaitan dengan CGP, ya, tugas dari angkatan CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pemalang dari SMK PGRI 1 Taman. Dan yang saya hormati rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru ya, yang ikut dalam kegiatan ini. Yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan. Salawat serta salam mari kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita bisa mendapatkan naungan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, Bu Ainun selaku calon penggerak yang sedang mengikuti pendidikan mendapat tugas untuk mendiseminasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif memang perlu dibudayakan, perlu diberi space ya kepada kita semuanya, untuk terutama untuk peserta didik, para siswa, agar bisa melakukan atau mencontoh apa yang kita lakukan, yaitu tentang budaya positif. Dan ini berkaitan dengan pembentukan maupun penguatan karakter ya, di mana pembentukan maupun penguatan karakter ini suatu hal yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak bangsa, karena itu adalah bagian dari pendidikan. Tujuan pendidikan adalah salah satunya adalah adanya perubahan dari para peserta didik, dan perubahan di sini adalah perubahan yang positif. Kalau budaya negatif tidak usah kita bicarakan, karena itu gampang. Yang sulit itu budaya positif ya. Jadi terutama di sekolah kita yang terkait dengan budaya positif,
mungkin macam-macam ya, budaya positif. Jadi dalam ilmu pendidikan sendiri bahwa di sekolah juga memiliki budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini juga merupakan salah satu budaya positif. Kemudian di kita sekolah lebih khusus ini adalah SMK, bukan SMP. Kalau SMP, SD, SMA itu secara umum disebut ada budaya sekolah. Tetapi kalau di SMK lebih khusus lagi budaya kerja. Nah ini budaya kerja ini juga yang positif, karena nggak mungkin kita menyebut budaya kerja yang negatif. Nah, budaya sekolah, budaya kerja ini merupakan salah satu budaya yang positif yang perlu ada sebuah contoh dan pembiasaan. Karena yang namanya budaya itu pasti karena adanya pembiasaan. Kita nggak mungkin menyebut budaya kalau cuma sekali tok. Yang namanya budaya berarti kan sudah membudaya. Kita bilang membudaya. Kalau namanya membudaya itu berarti sudah menjadi trademark, sudah menjadi ciri khas dari suatu daerah ataupun dari suatu kaum yang mencirikan. Nah begitu pula kita sekolah SMK PGRI 1 Taman, kita memiliki budaya sekolah sekaligus memiliki budaya kerja, karena kita harus menghasilkan mutu lulusan yang bisa siap kerja ya. Siap kerja, bahkan kalau lebih bagus lagi bisa kerja. Kalau siap itu belum tentu bisa. Nah ini ada tahapan-tahapan yang perlu kita kupas. Terutama di sini Bu Ainun mendiseminasi berarti kan mengupas, memaparkan bagaimana sih budaya itu bisa diterapkan, kendala-kendalanya apa saja. Karena untuk membudayakan positif atau membudayakan sesuatu yang baru yang positif itu tidak mudah. Ya, itu tidak. Contohnya budaya membuang sampah, maksudnya pada tempatnya. Kelihatannya sepele, kelihatannya mudah, tetapi pada kenyataannya sulit. Ya, sulit untuk membudaya. Ya. Di sini kan yang menjadi masalah pasar kita adalah budaya. Bagaimana agar anak itu punya budaya setiap pada kertas langsung yang dicari tong sampah, itu kan budaya. Kadang naruhnya di sini, atau kalau cing buang gitu aja. Nah itu yang diperlukan budayanya. Jadi kalau ada sampah ya langsung ke sana tujuannya. Itu kan budaya. Dan itu tidak semua anak bisa seperti itu, karena itu menjadi sebuah karakter. Jadi budaya yang positif ini harapannya bisa menjadi sebuah karakter yang kuat. Kalau dalam bahasa sederhananya berkarakter. Jadi kalau berkarakter itu pasti maksudnya yang positif, nggak mungkin negatif. Tapi kan karakter itu kan macam-macam. Tapi ngomong berkarakter aja, bisa itu anaknya kok berkarakter, oh berarti ada karakter yang spesial. Ya, saya pernah menjumpai anak didik saya, ya, itu dalam keadaan wisata, ya berwisata. Wisata kan yang dipikirin foto-foto, selfie, ya seneng-seneng. Nah di tengah jalan itu karena kita melingkar bisa melihat dari jauh, dia sengaja ambil sampah, kayaknya sampah kertas atau sampah dus gitu. Diambil, diambil. Saya waktu itu sama rekan guru gila-gila, hebat. Seorang yang namanya siapa namanya saya lupa, ya pokoknya seorang siswa, seorang guru anak itu khusus hanya untuk mengambil dan jauh, posisinya jauh, dan itu tempat wisata. Apa sih untungnya dia ngambil itu? Jauh ini nanti juga ada petugas. Ini wah emang namanya gatra. Emang seorang gatra memang lain. Itu yang disebut mengkarakter, berkarakter. Anak itu berkarakter, diambil, ditaruh di tong sampah. Saya geleng-geleng.
Kita yang guru aja belum tentu mikirin itu, dia sudah mikirin seperti itu. Ya. Kepedulian kita sebagai guru kalah sama dia. Nah itu dia benar-benar mengkarakter. Ini kalau kita di sini ada yang seperti gitu, mungkin bapak ibu guru mungkin belum nggak begitu mungkin karena di sini suasananya rame ya. Tapi kalau suasana pas kita lagi selfie lagi wisata terus ada itu kan suatu hal yang aneh bagi saya, suatu hal. Atau mungkin dalam suatu perjalanan banyaklah kita melihat di contoh kecil ya, itu contoh kecil cerita dulu. Naik mobil, makan kacang, lewat kaca mobil, makan jeruk, salak, kita lihat di belakangnya lihat itu, geleng-geleng. Tapi kadang kita lupa juga, kadang kita kayak gitu main buang aja. Nah, tapi ternyata ada seorang anak yang melarang, jangan dibuang sampahnya. Lah nggak apa-apa sih, sedikit ini, jangan. Hadisnya keluar, ininya keluar, semua keluar. Nah itu, ini berarti menandakan bahwa seorang anak ini berkarakter. Berarti dia lebih dalam, lebih mendalami ilmunya. Jelas orang yang seperti ini, orang seperti ini. Nah, jadi seseorang yang benar-benar istilahnya mengaplikasikan ilmunya, dia akan punya sebuah prinsip, ya, karakter di mana itu hal yang positif harus dia terapkan. Ini beneran orang yang berilmu menurut saya. Ya, orang yang dia menerapkan ilmunya benar-benar on time macam misalnya. Itu kan budaya positif juga ya. Kayak Bung Hatta contohnya. Bapak Ibu pasti mirsani Bung Hatta itu tokoh yang terkenal, bukan terkenal maksudnya seorang proklamator yang paling menonjol sifatnya apa? On time. Beliau itu on time. Kayak robot, manusia tapi kayak robot. Jam 9 ya jam 9. Jangan kalau kita boro-boro. Jam 1 datang jam berapa? Saya datang jam 13.15. Itu. Tapi kalau Bung Hatta nggak ada. Bung Hatta adalah seorang tokoh yang salah satu yang paling menonjol karakternya adalah on time. On time. Dia jam benar-benar tepat waktu. Kalau di pendalaman agamanya beliau memang seorang sufi yang modern ya. Tapi itu sufi tapi nggak pakai apa namanya sorban, nggak pakai tapi ilmunya benar-benar diterapkan. Itu ya seperti itu. Nah itu sehingga itu berarti kalau menurut saya budaya positif ini dasarnya ilmu yang benar-benar diterapkan. Apalagi ini dalam dunia pendidikan. Ya, satu dasarnya ilmu, kedua komitmen, ya, komitmen untuk mengamalkan yang positif itu tadi. Ya. Ketiga pembiasaan. Kadang kita satu ilmunya kurang, komitmennya kurang, kemudian pembiasaannya yang kurang, jelajok, dangdong, bahasa Jawa itu dangdong. Nah ini perlu ada ilmunya, saya yakin ya, ada yang dikupas gimana kiat-kiatnya agar budaya positif itu bisa bisa diterapkan dan bisa merubah, intinya merubah yang kita ajak ini, maksudnya yang tadinya bandel, yang tadinya acuh tak acuh ya, bisa menjadi seorang pribadi yang misalnya on time ataupun punya komitmen dan dia yang lama itu sudah apa namanya, karakter yang lama itu sudah nggak ada, yang ada adalah sebuah sosok peserta didik yang baru yang mencerminkan pelajar yang terpelajar misalnya seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak kita yang bandel, yang suka bikin onar, apa-apa sedikit-sedikit dipatahin kayak pas pemagangan kemarin, gimana kita melakukan pendekatan, anak itu kita rangkul. Kalau diceramahin, saya percaya pasti Bapak Ibu menceramahin. Tapi setelah itu budaya positif apa yang kita tularkan buat dia supaya dia itu bisa berubah karena tadi yang Bu Ayah saya sampaikan, kesadaran, ada motivasi intrinsik katanya.
Nah, keren sekali kan bahasanya, ilmunya motivasi intrinsik. Coba ini buahnya ilmu banget maksudnya. Maksudnya dikupas kan ada motivasi intrinsik. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menerapkan tahu motivasi terdalam dari siswa itu apa. Jadi bukan karena takut. Jadi pembiasaannya anak itu bukan karena takut atau karena ngidol itu mengidolakan, ya. Karena mengidolakan, bisa jadi mengidolakan kita, mengidolakan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kebiasaannya kalau positif, akhirnya mengidolakan, karena mengidolakan akhirnya kita ingin membiasakan apa yang kita idolakan. Biasanya seperti itu. Banyak. Itu mungkin pancingan, ya bisa jadi itu pancingan, tetapi intinya bisa merubah peserta. Maka ya dalam pendidikan karakter itu tidak ada yang baku. Tidak ada yang baku. Oh, ini pengen berubah anak itu harus kayak gini, pakai cara ini, pakai tidak. Jadi tidak ada yang baku. Kita punya kreativitas, punya inovasi. Si anak itu punya kesenangan apa sih? Itu kan dipancing. Punya potensi apa sih? Itu dipancing. Supaya motivasi intrinsiknya itu tadi bisa bangkit sehingga tergerak. Nah, nanti ada sebuah perubahan di dalam untuk penerapan budaya yang positif. Mungkin itu Bu Ainun yang bisa kami sampaikan, sedikit yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Saya menyambut baik apa yang akan disampaikan ataupun dipaparkan ataupun yang mau didesimasi oleh Bu Ainun sebagai salah satu hasil capaian dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Bu Ainun bisa memberi pencerahan buat kita semuanya dan bisa kita bisa punya konsep lah, punya beberapa konsep untuk bisa menerapkan program-program itu agar peserta didik di sekeliling kita bisa mendapatkan atau menghasilkan anak didik yang karakternya lebih baik lagi, lebih berkarakter, cerdas berkarakter. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Yanto Raharjo SSIMA selaku Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan, masukan dan juga sudah membuka acara pada siang hari ini. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan agenda kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Namun sebelum itu mohon izin Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu, sharing dari materi yang saya dapatkan dalam proses pendidikan saya sebagai guru penggerak. Jadi di sini saya mengikuti program guru penggerak yang mana dalam modul 1.4 ini ada tugas aksi nyata, yaitu untuk mendiseminasikan tentang budaya positif kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh warga yang ada di SMK PGRI 1 Taman. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya berdiri ya. Izinkan. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan sekilas tentang apa itu budaya positif. Mungkin kalau secara garis besar, mungkin kita bisa melihat budaya positif itu, budaya itu kan kebiasaan ya. Positif itu hal yang baik. Berarti kalau kita mungkin secara sekilas kita akan melihat itu sebagai kebiasaan baik, istilahnya seperti itu. Nah, sebetulnya budaya positif itu apa gitu yang akan saya sampaikan di sini, dan mengapa budaya positif itu perlu Bapak Ibu untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, latar belakangnya adalah Bapak Ibu,
bahwa dalam proses pembelajaran baik guru maupun murid pasti membutuhkan suasana yang kondusif agar dihasilkan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi kita dalam mengajar pasti butuh suasana yang kondusif. Nah, suasana yang kondusif ini hanya akan tercipta apabila kita memiliki lingkungan yang positif Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya lingkungan yang positif, akan sulit kita untuk membuat suatu suasana yang kondusif. Karena apa? Karena lingkungan yang positif ini akan menggerakkan moral atau perilaku dari siswa itu, sehingga karakter-karakter yang muncul adalah karakter-karakter yang baik. Nah, karakter-karakter yang baik ini nantinya dia akan jika dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, maka dia akan membentuk suatu budaya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai budaya positif. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita untuk bisa membentuk suatu budaya positif, Bapak Ibu? Salah satu cara untuk membuat atau membentuk budaya positif, salah satunya adalah dengan membentuk disiplin positif. Nah, apa sih ini disiplin positif? Ya. Mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan genggam tangan Bapak Ibu. Mohon izin ya. Pegang tangan Bapak Ibu dan anggap bahwa di tangan Bapak Ibu sekalian itu adalah ada sesuatu yang berharga dan sangat penting untuk Bapak Ibu. Iya, apa aja yang penting buat Bapak Ibu. Nah, jika ada teman, saudara atau orang lain yang ingin membuka kepalan tangan Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan atau memilih membuka? Ya. Kalau Pak Saidun bagaimana Pak Saidun? Tinggal yang meminta. Membuka untuk memberikan. Kalau Pak Ustadz Taufik tadi memilih untuk tergantung Bu. Tergantung. Yang meminta siapa? Iya. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin ada yang memilih mempertahankan atau mempertahankan. Iya. Jadi mungkin jawabannya variasi. Ada yang memilih membuka, ada yang memilih tetap mempertahankan. Jawabannya betul semua Bapak Ibu. Nah, sebetulnya ketika Bapak Ibu memilih membuka atau menutup, ya, sebetulnya pertanyaannya itu siapa yang menjadi kontrol untuk kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Iya, betul sekali Bu Tika. Diri kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol kita mau membuka atau menutup adalah diri kita sendiri. Dan ketika Bapak Ibu memilih membuka atau menutup, pasti di situ karena ada alasannya. Nggih Bapak Ibu, pasti ada motivasinya. Gitu kan. Nah, begitu pula siswa kita Bapak Ibu. Ketika siswa kita berperilaku, itu juga dia didasari atas motivasi tertentu. Ya. Nah, ini menurut Diane Goshen itu ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Okay. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini tujuan disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, Bapak Ibu. Menanamkan motivasi yang ketiga bagi siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik. Karena apa? Karena motivasi intrinsik ini memiliki jangka panjang. Dampaknya adalah dampak jangka panjang, Bapak Ibu. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah siswa harus memiliki disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang siswa itu memiliki motivasi secara internal atau motivasi secara intrinsik. Jadi tujuan kita di sini Bapak Ibu guru sebagai pendidik adalah tujuannya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, ya, disiplin diri yang kuat, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau tadi dua motivasi tadi adalah memunculkan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Nah, sebetulnya apa disiplin positif, Bapak Ibu? Jadi disiplin positif ini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, ya, yang pada praktiknya nanti akan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Mungkin kalau kita bicara disiplin, kita langsung berpikir tentang aturan, ya, penerapan suatu aturan-aturan yang kemudian di situ tertera hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau disiplin positif tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi penerapan disiplin yang tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, selain itu, disiplin positif ini mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ya, jadi disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau misalnya ada anak yang terlambat, nah itu kita tidak lagi ada misalnya push up, kamu terlambat, push up 10 kali. Itu bukan penerapan disiplin positif. Ya, jadi penerapan disiplin positif tidak lagi tentang hukuman, ancaman maupun sogokan. Seperti itu. Jadi disiplin positif ini terbentuk dari diri sendiri. Ya, bagaimana kita menanamkan kepada siswa agar dia memiliki motivasi secara intrinsik atau memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nah, di kurikulum Merdeka sendiri kita sudah punya pedoman nilai-nilai kebajikan yang harus dimunculkan dalam kurikulum Merdeka ini. Kita sudah hafal pastinya. Ya, kita menyebutnya sebagai profil pelajar Pancasila. Ini adalah dimensi-dimensi yang harus dimiliki oleh siswa atau dikuasai siswa dalam menerapkan disiplin diri. Yang pertama adalah, ini Bapak Ibu pasti sudah hafal, sangat hafal ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu Bapak Ibu sekalian, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk membentuk disiplin positif?
Ya, ini ada dua cara yang sudah kita praktekkan, yaitu yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas. Ya, kemudian yang kedua adalah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun murid. Mungkin kita sudah pernah melaksanakan yang namanya kontrak belajar nih Bapak Ibu. Mungkin hampir sama dengan kontrak belajar. Hanya kalau kesepakatan kelas itu berarti ada komunikasi efektif antara guru dengan murid. Jadi tidak berasal dari guru saja atau sepihak. Ya, tetapi kita berasal dari guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini biasanya kita cukup membuat keyakinan kelas 4-7 saja Bapak Ibu. Jadi tidak usah terlalu banyak agar mudah diingat oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Ya, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh Bapak Ibu yang sudah saya lakukan, yaitu di awal pembelajaran di semester dasar ini saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas dengan kelas yang saya ajar, yaitu saya membagikan sticky note kepada siswa, masing-masing siswa, dan saya minta siswa tersebut untuk menuliskan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka selama proses pembelajaran mapel proyek IPAS. Nah, setelah itu, setelah mereka menuliskan harapan dan keinginan mereka, kemudian saya minta mereka menempelkannya di tempat yang sudah saya sediakan di depan, ya, harapan dan keinginan. Nah, setelah itu saya membahas dengan anak-anak atau kita melakukan curah pendapat dengan anak-anak, ya. Ini videonya. Ini videonya ya, Bapak Ibu. Coba next aja. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh bentuk keyakinan kelas, ya. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, saya menuliskan setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif Bapak Ibu. Di situ dalam sticky note, jadi siswa itu kan dalam menulis harapan dan keinginan mereka kan sangat banyak ya Bapak Ibu. Apa yang menjadi keinginan mereka itu sangat banyak. Nah, kemudian saya mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian yang sama. Jadi yang sama kita gabungkan. Ya, kita gabungkan kemudian saya menyimpulkannya, ya, menyimpulkan ke dalam beberapa kalimat seperti ini. Ya. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi di situ itu ada siswa yang menuliskan saya ingin belajar lebih giat di semester dasar ini, semester 6. Saya ingin lebih fokus dalam belajar. Saya ingin meningkatkan belajar saya. Ada siswa yang menuliskan seperti itu. Kemudian saya menyimpulkannya dalam satu kalimat bahwa setiap anggota kelas perlu untuk belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi ada siswa yang menuliskan saya ingin pelajarannya nggak tegang Bu, seperti itu. Ya, saya ingin pelajarannya santai, gitu, santai tapi serius, seperti itu. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk kalimat setiap anggota kelas perlu senang, seperti itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ya, ini ada anak yang menuliskan saya pengen mengumpulkan tugas lebih giat, tepat waktu. Ada yang menulis seperti itu. Nah, jadi saya
kemudian menerjemahkannya dalam kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Ya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kalimat-kalimat ini saya rangkum berdasarkan hasil sticky note yang telah dikumpulkan oleh siswa. Ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat yang lain, misalnya seperti selalu bersikap positif, ya, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, komitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini boleh kalau misalnya Bapak Ibu mau mengembangkan dalam bentuk kalimat yang lain, tetapi ini adalah kalimat yang positif. Atau boleh juga dengan membaginya menjadi 3 hal atau 3 bagian Bapak Ibu. Ya, misalnya dalam kategori hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini seringkali kalau di kelas itu saya mendapati anak yang kehilangan ballpoint, pulpen atau apa gitu mesti hilang, dan itu akhirnya gaduh di kelas. Gitu. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi boleh menggunakan bagian seperti ini gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kelas ini harus memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tumbuh dari kelas itu sendiri agar dapat dipahami dan dijalankan sebagai aturan pembelajaran di dalam kelas. Itu. Nah, bagaimana jika ada anak yang melanggar? Bagaimana kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas? Bapak Ibu sekalian, jika ada anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas, itu biasanya adalah karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Ya, ini menurut Dr. William Glasser. Ya, menurut Dr. William Glasser, Pak. Ya, ini ada 5. Ini dulu Pak, satu. Ada 5 kebutuhan, Pak Dealers. Ada 5 kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, ini biasanya itu kalau kita misalnya ngajar pas hampir jam istirahat, Bapak Ibu. Biasanya anak sudah tidak kondusif, betul. Kantin. Ya, biasanya kan ada yang Bu udah mau istirahat, Bu istirahat, ya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya mereka dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau makan. Mungkin mereka belum sarapan, gitu ya, sehingga mereka begitu hampir istirahat mereka merasa saatnya sudah datang seperti itu. Nah, ini biasanya gaduh karena seperti itu. Jadi mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Ini biasanya ada anak kalau kita ngajar itu suka caper ya, cari perhatian. Nah, itu sebetulnya mereka anak-anak yang punya kebutuhan akan kasih sayang. Nah, itu. Atau ada anak yang sengaja membuat onar misalnya ya, karena apa? Karena pengen diperhatikan oleh guru. Nah, bisa juga termotivasi yang lain, misalnya karena dia pengen diperhatikan sama orang tua. Jadi dengan cara membuat ulah di kelas agar dipanggil oleh guru, ya, kemudian guru tersebut akhirnya memanggil orang tua. Saya pernah mendapati seperti itu. Nah, ini kategori berarti dia butuh kasih sayang atau rasa diterima, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini biasanya anak-anak yang punya kebutuhan penguasaan tinggi itu dia suka jadi pemimpin biasanya. Nah, jadi kalau diberi tugas guru itu dia semangat, gitu. Tetapi
kalau dia melakukan kesalahan dia akan langsung ngedrop atau langsung merasa kecewa. Itu biasanya ini anak-anak dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi, dia suka jadi pemimpin. Kemudian yang keempat, kebebasan, freedom. Untuk kebutuhan akan kebebasan itu biasanya ada. Kalau kita ngajar, Bapak Ibu, biasanya ada anak yang sulit diam, suka berpindah dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain. Nah, itu bisa jadi dia memang tipikalnya adalah anak yang butuh akan kebebasan. Nah, itu perlu dibuatkan suatu ruang, Bapak Ibu. Ya mungkin kita dalam pembelajarannya dengan menggunakan yang lebih misalnya di luar seperti itu. Jadi biar tidak bosan anaknya. Biasanya kalau bosan dia langsung berbuat ulah ya, mencari kebebasannya sendiri. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Ya, mungkin kita ketika kita ngajar kita sedang ngajar ada anak yang nyanyi, mungkin pernah nggak Bapak Ibu? Nah, ini anak kok suka nyanyi seperti itu. Berarti dia adalah anak yang membutuhkan ya. Tipikalnya adalah memiliki kebutuhan kesenangan yang tinggi. Seperti itu. Atau misalnya ketika kita mengajar dan mungkin siswa bosan, dia mencari kesenangan yang lain, misalnya buka HP, game ya, seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Ya, ketika ada anak yang dia tidak normatif atau dia melakukan suatu kesalahan, itu biasanya karena dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Menyikapi anak-anak yang tadi ya melakukan kesalahan, kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebetulnya. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Mari kita berefleksi. Ya, ada 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selama ini sebagai guru kita lebih banyak menerapkan posisi yang mana ini Bapak Ibu? Campur. Itu ya. Ini biasanya lebih banyak penghukum ya Bapak Ibu. Biasanya anak kalau nggak ngerjain tugas, udah kamu push up misalnya. Berarti itu tuh tipe penghukum Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk tipe ini, 1 tipe penghukum itu adalah guru yang apabila ada siswa yang melakukan kesalahan dia langsung memberikan hukuman. Jadi dia tidak toleransi. Ya. Ya, kalau dia terlambat masuk kelas, ya, sudah kamu nulis sebanyak berapa folio misalnya. Saya berjanji seperti itu. Nah, itu berarti guru dengan tipe penghukum Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua tipe pembuat rasa bersalah. Nah ini tipe pembuat rasa bersalah itu biasanya kalau penghukum tadi bicaranya keras, ya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah itu bicaranya tidak keras, malah memelas. Ya. Misalnya, Mas kamu kok gitu sih? Ya. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah membiayai hidup kamu, sudah bekerja dari pagi sampai sore, kamu di sekolah di sini malah nggak benar seperti itu. Itu guru-guru dengan tipe pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Apakah kita pernah seperti itu? Sering. Nah itu Bapak Ibu. Nah kalau penghukum Bapak Ibu, kalau penghukum itu dampaknya adalah dia dendam. Bisa juga dia dendam terhadap gurunya, ya, atau dendam terhadap peraturan sekolah. Namun kalau pembuat rasa bersalah itu juga ada dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya malah justru lebih lebih jauh daripada penghukum. Karena apa? Dia memendam kekesalannya terhadap dirinya sendiri. Jadi dia merasa dirinya itu tidak berharga. Oh iya ya, ternyata kok saya jadi anak kok nakal sekali. Saya sudah menyusahkan orang tua. Nah, itu kalau dipendam seperti itu, dia akan membuat dirinya seperti tidak berharga. Nah, itu kalau dia tidak punya kontrol yang bagus, itu bisa ke arah yang jauh lebih negatif Bapak Ibu. Ya.
Itu bahkan bisa mungkin mohon maaf ya, bisa kalau dia frustasi dan lain sebagainya itu bisa sampai melakukan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Ini tipe membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah tipe teman. Ya, mungkin karena kalau kita kan SMK, jadi dengan usia yang kadang mungkin tidak berbeda jauh. Itu kadang kita juga sering Bapak Ibu ya dengan siswa seperti dengan teman sendiri. Nah, ya misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita, kamu kan kemarin sudah berjanji tidak terlambat lagi, kok kamu terlambat lagi sih? Nah, saya seperti itu. Terus ya sudah, masuk kelas besok jangan terlambat lagi ya. Nah, itu kalau teman itu tidak garang ya, tidak galak, tapi bahasa teman lah seperti itu. Nah ini efeknya bagaimana kalau sebagai teman? Efeknya siswa akan merasa ketergantungan. Jadi dia akan merasa nyaman dengan guru tersebut. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, dia akan langsung mencari dengan guru itu. Gitu. Misalnya nyaman dengan Pak Kusni. Belas bukan yang nyaman. Nanti dia akan, kalau ada masalah dia akan langsung ke Pak Kusni. Nah kalau Pak Kusni tidak merespon bagaimana? Dia akan langsung kecewa. Waduh. Ya, sakit hati dan itu Patah hati juga. dampaknya kurang baik seperti itu. Ini posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Pemantau ini adalah guru-guru yang selalu memantau, mengawasi. CCTV tadi ya. Ya betul sekali, CCTV dari perilaku siswa. Dia guru tipe pemantau ini mengandalkan peraturan dan konsekuensinya Bapak Ibu. Misalnya ada siswa yang terlambat, ya, kemudian kamu tahu konsekuensinya apa? Saya rasa seperti itu. Jam berapa harus berangkat sekolah, misalnya seperti itu. Itu tipe pemantau. Jadi dia mengandalkan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau terlambat harus apa seperti itu. Itu tipe pemantau. Nah, efeknya apa? Efeknya anak-anak kan merasa diawasi. Nah, kalau misalnya diawasi itu kan dia akan bertindak baik kalau ada pengawasnya gitu. Kalau nggak ada pengawas, saya guru BK. Wah, kalau ada guru BK dia baik, pakaiannya rapi gitu kan. Tapi begitu nggak ada guru BK langsung diulang lagi. Ya, itu anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Kadang kita masih mendapati yang seperti itu. Nah, ini tipe guru pemantau. Jadi dia mengawasi atau memantau siswa berdasarkan berpedoman pada aturan-aturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir ini posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer ini adalah posisi guru yang mengandalkan atau lebih mengedepankan komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan juga mendorong agar siswa itu menemukan solusinya sendiri atas kesalahannya tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Ini posisi manajer. Nah, untuk menerapkan posisi manajer ini kita bisa menggunakan pendekatan namanya pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi kalau dalam bidang perpajakan itu apa? Restitusi itu mengembalikan. Kalau dalam bidang perpajakan itu mengembalikan restitusi. Jadi sebetulnya guru itu mengembalikan identitas siswa. Dari siswa yang tadinya melakukan kesalahan, biasanya siswa kalau melakukan kesalahan dia akan merasa dirinya gagal, tidak berguna, kemudian ya kepikiran dan lain sebagainya. Nah, ini restitusi itu memberikan solusi atau pilihan bagi siswa. Seperti itu. Nah, restitusi ini, untuk menerapkan restitusi ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Atau ada 3 cara atau 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat
di kelas yang kita ajar Bapak Ibu. Baik, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Berarti kita mengubah dari posisi siswa yang gagal ini menjadi orang sukses. Ya, jadi siswa itu yang kalau gagal kan dia akan merasa diri tidak berharga, kemudian nggak ada gunanya seperti itu. Nah kita mengembalikan itu, mengembalikan kepercayaan diri kepada siswa. Ya, misalnya bagaimana? Misalnya kalau menstabilkan itu kata-kata yang bisa kita munculkan gitu Bapak Ibu. Misalnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna kok misalnya ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak ada marah-marah ibaratnya Bapak Ibu. Ya kemudian Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah. Nah, tetapi ayo kita mencari solusinya apa dari permasalahan ini. Ya, kemudian kamu berhak kok merasa begitu. Ya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri? Ini misalkan dalam fase menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita tidak langsung menjudge. Nah, misal kamu tuh salah, ya seperti ini. Nah, itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menstabilkan emosinya dulu. Kalau ada anak sedang emosi kemudian kita cecar, itu bukan malah mengembalikan dia, tapi membuat dia tuh malah semakin jauh seperti itu. Tetapi kalau kita rangkul, kita coba istilahnya apa ya, seolah-olah itu kita seperti membenarkan padahal tidak. Seperti itu. Ini namanya fase menstabilkan identitas. Jadi agar dia tidak merasa sendiri, merasa tidak berguna, gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu biasanya Bapak Ibu ketika kita mencari tahu dulu apa penyebab dari kesalahan mereka atau alasan kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Ya, ketika mereka kesalahan tersebut pasti karena dia dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalau kita tahu dia sebenarnya butuh apa sih seperti itu, insya Allah kita bisa lebih mudah dalam menangani siswa tersebut. Itu Bapak Ibu. Nah, biasanya bisa menggunakan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Saya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu, gitu. Atau kamu boleh Pak mempertahankan sikap itu, namun kamu perlu menambah sikap yang baru. Saya seperti itu. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak lagi langsung marah-marah seperti itu Bapak Ibu, tapi kita mencari dulu akar permasalahannya seperti apa. Nah, ini yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita kan tadi di awal sudah membuat keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Nah itu kita kembalikan lagi kepada siswa. Misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa kamu mengingat keyakinan kelas kita, misalnya seperti itu. Ya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita menanyakan hal-hal yang telah kita buat dalam keyakinan kelas yang kita buat bersama kita dengan siswa. Itu Bapak Ibu. Nah, baik, demikian pemaparan materi dari saya Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah bahwa dalam suatu kegiatan pembelajaran ini kita memerlukan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana yang nyaman ini dapat dibentuk melalui budaya positif dengan menerapkan disiplin positif melalui pembentukan keyakinan kelas dan penggunaan restitusi dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan. Ya, jadi ini adalah
sebuah perubahan paradigma baru bahwa kita lebih mengedepankan menanamkan disiplin diri dalam siswa agar siswa itu termotivasi secara internal atau intrinsik yang insya Allah akan memiliki dampak jangka panjang. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk selanjutnya mungkin sharing ya Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin sharing. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Monggo saya persilakan. Nggih, monggo Bu Reni. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin sekedar sharing dan mengajak kepada kita semua berdasarkan dari kami yang merupakan guru TK ya Ibu, yang bertatap muka langsung dengan siswa, berkomunikasi langsung dengan siswa seperti para guru lainnya. Kalau semisal disiplin atau budaya positif kita terapkan pada siswa kita, alangkah indahnya dengan kedisiplinan tanpa hukuman yang kita laksanakan kepada siswa kita. Menjadi guru yang menghukum, memantau, manajer, menemani, dan satunya apa itu Ibu? Membuat rasa bersalah, rasanya itu bercampur-campur, sudah pernah kita lakukan, sudah pernah saya lakukan lah, menghukum saya pernah, dan yang lainnya. Saya pun menginginkannya, hanya dengan kita himbau saja, anak sudah nurut, tanpa harus saya memberi hukuman yang terpaksa sekali, sangat terpaksa saya lakukan. Namun ternyata begitu kreatifnya siswa kita ya, luar biasa energinya yang banyak, sehingga kadang tersalurkannya bukan pada tempatnya. Tidak hanya sekedar dihimbau saja, mereka kembali melakukan pelanggaran lagi dan berulang lagi. Sehingga akhirnya kita pun memanggil orang tua untuk berkomunikasi dengan orang tua, sebenarnya ada masalah apa di rumah, dan minta juga kerjasama dengan orang tua untuk memantau dan mengawasi ya. Namun kita juga ternyata membutuhkan kerjasama dari semua pihak itu, dari guru-guru lainnya yang ada di dalam kelas. Semisal begini, dari depan kita sudah budaya 3S, senyum, sapa, salam ya, sambil kita mengecek, menengok untuk melihat kerapian siswa, kelengkapan atribut. Banyak yang misalnya hari Senin, hari Selasa tidak memakai dasi. Ya. Kami ingatkan, oh ternyata dasinya di tas. Disuruh dipakai di tempat di situ, di depan gerbang. Sudah dipakai, sudah baju sudah dimasukkan, sudah masuk kelas. Ternyata di kelas dikeluarkan, dasinya dilepas. Saya mengecek lagi ketika KBM ya, untuk kondisivitas anak belajar dengan kondusif apa tidak, apakah ada yang masih berkeluhan di luar. Saya mengecek ke kelas juga, ternyata banyak yang bajunya dikeluarkan, dasinya dilepas lagi dengan alasan yang macam-macam. Nah, yang di sini saya himbau minta kerjasamanya, dan mungkin juga saya ingin kepada teman-teman guru semua, hendaknya menghimbau juga, menegur juga kepada anak-anak tersebut untuk tetap mempertahankan kerapiannya. Gitu. Kita ajak bersama kepada seluruh warga untuk menjaga kedisiplinan anak dalam berseragam. Gitu. Jadi tidak hanya kita membutuhkan menegur di depan,
Tapi juga di dalam kelas juga anak butuh diingatkan. Begitu. Kemudian untuk keterlambatan gitu. Ya. Seperti kemarin hari Senin yang terlambat banyak sekali. Ketika upacara mereka dibariskan di depan halaman depan, banyak sekali yang terlambat. Kita sudah menghimbau, tidak menghukum, menghimbau. Anak-anak mohon disiplinannya, bla 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 dan lain sebagainya untuk dipahami, dipatuhi. Nah, tapi melihat kenyataan ternyata yang tadi Pak Husni ya, ternyata lebih banyak lagi di hari ini. Sehingga kita bariskan lagi di depan dengan durasi waktu yang lebih lama. Ya, kita kasih pengertian lagi tanpa hukuman. Berharap agar apa? Agar anak tumbuh kesadarannya jangan lagi terlambat lagi. Nah ini kita tidak ada hukuman itu Bu. Tapi 2 kali dengan anak yang sama terlambat lagi. Itu juga kita juga mohon petunjuk bagaimana menangani anak-anak yang seperti itu. Di samping kita juga lagi-lagi kita minta kerjasamanya kepada semua pihak untuk juga meneladani. Ibaratnya gini, anak-anak tidak akan berulah ya ketika kita saya sebagai guru meneladani kedisiplinan untuk kita terapkan di sekolah, di kelas misalnya. Anak-anak akan on time kalau kita meneladani dengan on time juga misalnya. Begitu menurut saya, dan mohon maaf demikian yang saya sampaikan. Mohon untuk sharingnya, mohon untuk petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Saya rasa ya saya pun merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu memang untuk mencapai posisi manajer itu tidak mudah. Bagaimana untuk menerapkan posisi manajer itu kita memang tidak mudah gitu. Nah, Bapak Ibu kalau kita memang belum bisa mencapai posisi manajer, kita bisa mengkolaborasikan. Kita tadi ada 5 posisi Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengkolaborasikan, minimal kita itu pemantau. Ya, jangan sampai kita jadi penghukum. Kalau saya lihat tadi sudah di sekolah kita alhamdulillah sudah hukuman sudah tidak ada. Barat seperti itu. Kita sudah beralih ke arah insya Allah menuju ke posisi manajer. Meskipun sulit, ya minimal kita ada di posisi sebagai pemantau minimal seperti itu Bapak Ibu. Dan memang untuk menerapkan budaya positif ini kita butuh kerjasama semua pihak. Yang tidak bisa hanya guru BK sendiri atau mungkin hanya guru mapel sendiri, itu tidak bisa. Semuanya harus bekerja sama seperti itu. Dan kita bisa mulai dengan tadi menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan insya Allah kan bisa membangun. Kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan mereka. Kemudian kita bisa tahu motivasi mereka. Seperti itu nih Bapak Ibu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bisa menambahkan atau mungkin sharing lagi, silakan. Monggo Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari saya, mari kita bersama-sama mengubah paradigma kita tentang disiplin. Mari kita berupaya bersama bagaimana untuk menerapkan disiplin positif ini dalam kita menciptakan kedisiplinan dalam proses pendidikan kita di sekolah kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya sampaikan juga terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, dan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik tutur kata, sikap dari saya. Mohon dimaafkan nggih Bapak Ibu, karena kita sekedar sharing seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufikur Rahmat, Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan. Setelah kemarin saya mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Ainun Alisnaini, menurut saya budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan dalam rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga saya dan rekan-rekan di sekolah ini bisa saling bekerjasama untuk menerapkan budaya positif tersebut. Selamat dan sukses untuk Ibu Ainun Alisnaini dan seluruh guru Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswati Katura Tedini, guru matematika di SMK PGRI 1 Taman. Ingin sedikit berbagi kesan setelah kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif program guru penggerak oleh rekan saya Ibu Ainun Alisnaini Sarjana Pendidikan. Saya menilai kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, karena pada kegiatan ini saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, istilah-istilah yang menarik juga yang memiliki makna yang sangat dalam seperti motivasi intrinsik, disiplin positif, siswa yang merdeka, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang menarik adalah pada langkah-langkah menanamkan disiplin positif itu sendiri, yaitu dengan cara membentuk keyakinan kelas, semacam kesepakatan kelas atau control learning. Karena dengan control learning ini kita sebagai guru dapat mengetahui harapan-harapan mereka, orientasi mereka dalam belajar. Juga kegiatan ini dapat melatih para siswa untuk mengutarakan harapan-harapan, keinginan, cita-cita dalam kegiatan belajar itu sendiri, yang muaranya nanti dapat terpenuhi kebutuhan dasar mereka seperti survive, love and belong, kemudian freedom, fun, ya, dan kebutuhan dasar lainnya. Semoga melalui program-program seperti ini dapat memacu kami khususnya para guru untuk lebih berkreasi lagi dalam mengajar. Oke, semangat terus untuk Bu Ainun dan guru-guru penggerak yang lainnya. Semoga melalui Anda semua Allah turunkan rahmat, kita dimudahkan dalam mendidik putra-putri kita untuk menjadi generasi solih-solihah yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Husni Mubarok. Saya guru Madik sekaligus pembina OSIS di SMK PGRI 1 Taman Pemalang. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan imbasing terkait dengan budaya positif, saya beserta tim di unit kesiswaan insya Allah akan mencoba dan mengimplementasikan terkait dengan restitusi ini di dalam penanganan siswa. Proses ini memang tidak mudah, butuh sebuah kesabaran dan juga keteladanan dari semua guru dan karyawan. Dengan menerapkan budaya positif ini harapannya bisa membentuk sebuah karakter siswa ke arah yang lebih baik lagi, yang mana tentunya jauh dari sanksi fisik. Insya Allah dengan semangat dan tekad yang kuat kami bisa mengimplementasikan terkait dengan budaya positif ini di SMK PGRI 1 Taman Pemalang. Demikian dari saya, sukses untuk Ibu Ainun Alisnaini dan sukses untuk seluruh guru Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.